Selamat pagi anak-anak, selamat pagi semua. Kali ini materi kita tentang bab 3 yaitu perubahan sosial budaya. Ada beberapa pengertian dari perubahan sosial budaya itu, beberapa namun di sini saya hanya menjabarkan beberapa pengertian dari 3 tokoh, yaitu Seleucus Marjan yang mendiskusikan perubahan sosial budaya sebagai segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosialnya. Sedangkan menurut Gillen, bahwa perubahan sosial budaya itu merupakan suatu variasi dari cara hidup masyarakat yang telah diterima baik karena perubahan kondisi geografis, kultur, demografi, ideologi, ataupun karena adanya penemuan-penemuan baru di masyarakat. Kultur maksudnya budaya, demografi kependudukan, ideologi pemahaman pandangan hidup. Sedangkan menurut Samuel Koenig, perubahan sosial budaya itu sebagai modifikasi atau perubahan yang modern yang terjadi dalam pola-pola kehidupan sosial yang disebabkan oleh faktor internal ataupun eksternal. Dan dari ulasan, dari pembahasan atau dari pengertian penjabaran dari ketiga tokoh sosiologi tersebut, kita dapat simpulkan pengertian dari sosial budaya itu adalah perubahan sosial budaya merupakan perubahan pola perilaku dan unsur-unsur sosial budaya yang mempengaruhi perubahan sistem dan struktur sosial. Jadi ini pengertiannya. Nah, apa saja contoh perubahan sosial budaya yang terjadi yang ada di masyarakat? Pada dasarnya perubahan sosial budaya itu bisa dikelompokkan atau diklasifikasikan menjadi 3. Satu, perubahan yang cepat atau disebut dengan revolusi, dan yang sifatnya lambat atau dinamakan evolusi. Kedua, perubahan yang berdampak besar dan kecil. Ketiga, perubahan yang direncanakan dan tidak direncanakan. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, perubahan yang cepat, yaitu revolusi, dan yang lambat ada dinamakan dengan evolusi. Revolusi atau perubahan yang cepat dapat didefinisikan sebagai perubahan yang berlangsung dalam waktu cepat. Tipikalnya atau bentuk revolusi tersebut tidak hanya cepat, melainkan juga berskala besar. Dampaknya umum, menyeluruh pada sendi-sendi kehidupan masyarakat. Gerakan-gerakan politik revolusioner berusaha menggulingkan sistem politik yang mapan untuk menggantinya dengan yang baru. Artinya revolusi dapat berorientasi pada perubahan sistem secara menyeluruh. Dan revolusi ini lebih condong kepada politik politik yang ada dalam suatu negara, adanya pergeseran kepemimpinan dan lain sebagainya. Sebagai contoh, revolusi industri, jadi bukan hanya sebatas kepada politik revolusi ini, tapi juga di dalam industri bisa terjadi. Di revolusi yang di sini dibahas tentang sistem politik, tapi di sini contohnya adalah revolusi industri, perubahan yang terjadi dalam industri di Inggris yang berusaha mengganti tenaga manusia dari tadinya menggunakan tenaga manusia beralih kepada tenaga mesin, dari tadinya padat karya berubah kepada padat modal dalam bentuk mesin-mesin dan alat-alat produksi. Kemudian ada revolusi Prancis, dalam hal ini sistem politik kepemimpinan yang berusaha digulingkan digantikan, sehingga terjadi perubahan sistem yang tadinya monarki bersifat kerajaan turun-temurun menjadi demokrasi liberal, di mana ada pemerintahan yang berasal dari rakyat, yang dipilih oleh rakyat yang berdasarkan persaudaraan, kesetaraan, dan kebebasan. Kemudian evolusi itu didefinisikan sebagai perubahan sosial budaya yang terjadi dalam waktu yang lama. Nah, sifatnya sangat lama. Nah, tipikalnya jenisnya ini berlangsung lambat, bahkan tak jarang kita tidak merasakannya. Tahu-tahu perubahan itu telah terjadi perubahan. Umumnya evolusi dapat melibatkan konflik atau kekerasan karena terjadi dalam skala kecil dan berdampak kecil, namun kumulatif. Contohnya misalnya
Kalau sebelumnya kita itu menggunakan uang kertas atau uang logam sebagai alat tukar atau jual beli. Nah, pada zaman sekarang, pada saat sekarang ini, penggunaan uang kertas sebagai alat tukar bisa dipermudah ya melalui transfer melalui internet banking atau ATM, atau sekarang ada banyak OVO, ada banyak model-model pembayaran ya, jadi tidak harus mesti uang tunai. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian perubahan yang berdampak besar dan kecil. Perubahan yang berdampak besar itulah perubahan yang mengubah hampir seluruh sendi kehidupan dan sosial masyarakat yang eksis sebelumnya. Perubahan ini berdampak langsung bagi kehidupan masyarakat. Penyebabnya bisa berasal dari luar ataupun penyebabnya itu umumnya berasal dari luar ya. Kondisi sosial tak menutup kemungkinan berubah total setelah terjadi perubahan karena dampaknya yang begitu besar. Contohnya, ini kita ambil desa Kinarejo di lereng Gunung Merapi yang meletus beberapa tahun yang lalu, yang berubah menjadi desa wisata lava ya, akibat letusan Gunung Merapi yang sangat kuat ya, sehingga terjadi perubahan setelah awan panas menyapu besi rumah-rumah penduduk sekitarnya ya, dan penduduk desa yang enggan mengungsi desa tersebut. Sebagian penduduknya masih eksis, namun sistem sosialnya termasuk mata pencariannya tidak sama seperti dulu lagi. Sudah ada perubahan yang sangat besar dan sangat signifikan. Kemudian perubahan yang berdampak kecil, ada perubahan yang tidak berpengaruh langsung bagi kehidupan masyarakat. Kalau tadi perubahan yang berdampak besar itu berpengaruh, nah kalau ini tidak langsung berpengaruh bagi kehidupan masyarakat. Perubahan tersebut dialami oleh salah satu unsur budaya tanpa mempengaruhi unsur budaya yang lain. Kecilnya dampak perubahan membuat masyarakat tidak ambil pusing, bahkan dibiarkan terjadi begitu saja. Contohnya, potongan dan warna rambut anak-anak ketika di sekolah ya. Semula potongan rambutnya lumayan rapi dan berwarna hitam, tapi ketika libur sekolah, apalagi saat pandemi corona seperti sekarang ini ya, karena pembelajaran secara online, murid-murid siswa tidak pergi ke sekolah, mereka mungkin dengan model rambut yang panjang atau berbagai macam model rambut yang ada sekarang ini ya. Namun itu tidak berpengaruh bagi kehidupan sosial secara menyeluruh ya, karena dampaknya kecil. Kemudian perubahan yang ketiga itu yang direncanakan dan tidak direncanakan. Perubahan yang direncanakan itu yaitu perubahan yang dikehendaki oleh masyarakat. Oleh karena dikehendaki, perencanaan yang matang dilakukan. Perencanaannya adalah kunci dari perubahan yang dikehendaki. Perubahan yang direncanakan bisa dianggap baik oleh sebagian masyarakat, namun bisa tidak baik bagi sebagian orang. Biasanya terjadi konflik sebelum perubahan tersebut benar-benar terjadi. Jadi dalam perubahan yang direncanakan sekalipun bisa juga terjadi perbedaan pendapat yang mengarah kepada konflik sebelum perubahan itu terjadi. Contoh, pembangunan bandara baru Yogyakarta. Ya, perubahan ini sebenarnya dikehendaki diinginkan supaya ada akses masyarakat yang ingin bepergian keluar kota lebih cepat ya, sehingga dibangunlah bandar udara ya. Namun ada sebagian masalah karena untuk membangun bandara tersebut butuhkan pembebasan lahan ya yang dimiliki oleh penduduk yang ada sekitar bandara tersebut, dan perlu ganti rugi dan perlu penggusuran di situ, dan pasti ada yang tidak menyukai, ada yang kontra ya dengan tindakan tersebut. Yang tadinya bertani akan tersingkir dari pekerjaannya dan harus melakukan pekerjaan yang baru atau mencari pekerjaan baru karena lahan pertanian yang digunakan untuk bandara tersebut sudah digunakan, sudah digusur. Itu yang menjadi kontra, itu yang menjadi konflik yang terjadi sebelum perubahan itu terjadi. Perubahan yang direncanakan terjadi secara spontan atau terjadi tanpa kesengajaan. Perubahan penting ini bisa jadi tidak diinginkan, namun kondisi memaksanya itu terjadi. Perubahan tanpa rencana bisa berupa efek samping dari perubahan yang direncanakan.
masyarakat biasanya melakukan tindakan responsif untuk menanggulangi dampak negatif yang muncul dan merayakan dampak positifnya. Contoh perubahan yang tidak direncanakan adalah pengembangan suatu desa menjadi desa wisata. Para turis baik lokal maupun internasional pasti akan datang ke tempat tersebut. Tanpa direncanakan, penduduk-penduduk sekitar kampung akan mengubah kampung menjadi pusat souvenir, sehingga para turis dapat membeli atau menikmati hasil kerajinan masyarakat tersebut. Namun ada juga dampak yang lain, yaitu berkembangnya arena atau tempat prostitusi yang dipandang negatif, ya, oleh karena desa tersebut berubah menjadi desa wisata, di mana bukan hanya wisata lokal yang datang, tapi juga wisata internasional. Nah, berikutnya adalah faktor-faktor pendorong perubahan sosial budaya. Ada kontak dengan budaya lain, sistem pendidikan formal yang maju, hingga sampai adanya pola pikir perilaku yang visioner, ya, pola pikir yang maju, sikap yang maju, yang memandang ke depan, itu mendorong terjadinya perubahan. Kemudian toleransi, sikap menerima terhadap perbedaan budaya, ya, sikap mudah menerima hal yang baru, menghargai sekali yang lain adalah merupakan faktor-faktor pendorong terjadinya perubahan. Nah, sedangkan yang menghambat itu ada beberapa hal di sini, yaitu kurangnya hubungan dengan kelompok masyarakat lain atau sikap tertutup, sistem pendidikan yang stagnan, tidak ada perubahan dalam sistem pendidikan, hanya itu saja. Kemudian vested state atau keinginan untuk mempertahankan nilai tradisional yang ada. Ada sebagian masyarakat yang tidak mau menerima perubahan zaman, masih tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional, kebiasaan tradisional. Kemudian komposisi penduduk, ya, penduduk yang hanya homogen, hanya terdiri dari satu suku, sehingga tidak ada perubahan sama sekali. Kemudian sikap acuh, cuek, ya, apatis terhadap hasil karya orang lain. Kemudian adanya rasa takut akan hilangnya tradisi budaya lokal, budaya lama, tradisional, budaya-budaya tradisional akibat masuknya budaya-budaya baru. Nah, itu sikap ketakutan, rasa curiga yang timbul, yang muncul, itu menghambat perubahan. Kemudian intoleransi, kemudian merasa puas dengan saat ini, sistem stratifikasi sosial yang tertutup, kemudian hambatan ideologis pemahaman, ya. Nah, ini adalah faktor eksternal dan internal. Jadi perubahan sosial budaya itu juga dipengaruhi oleh dua faktor, baik eksternal dari luar masyarakat dan faktor internal di dalam masyarakat. Kalau dari luar masyarakat itu bisa berupa bencana alam, perang, dan globalisasi. Kalau dari dalam masyarakat, perubahan jumlah penduduk, inovasi teknologi, konflik dalam anggota kelompok, dan pemberontakan. Nah, ini dua hal faktor yang mengakibat terjadi perubahan sosial budaya, bisa dari dalam masyarakat dan bisa dari luar masyarakat itu sendiri. Kalau bencana alam itu sesuatu yang di luar kehendak oleh masyarakat tersebut. Demikian juga perang, ya, dan globalisasi. Karena globalisasi itu sifatnya menyeluruh, ya, bukan hanya suatu negara tapi juga secara menyeluruh, dan itu bisa mengakibatkan mau tidak mau harus terjadi perubahan. Kemudian perubahan jumlah penduduk, semakin besar penduduk maka akan terjadi perubahan yang signifikan dari sosial dan budaya. Kemudian inovasi teknologi, ada teknologi yang semakin maju bisa mendorong perubahan. Kemudian konflik di anggota kelompok hingga pemberontakan yang akan mengakibatkan terjadinya perubahan dari sendi-sendi kehidupan suatu bangsa, bisa kehidupan sosial, budaya, bahkan politik sekalipun. Demikianlah pembahasan kita tentang bab 3, itu perubahan sosial budaya. Kiranya bermanfaat bagi kita semua.